Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Friko Ramaputung dengan NIM 2202 11060359. Saat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana implementasi dari penggunaan HTML. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, di bagian ini saya sudah membuat rangkuman untuk list apa yang akan dibuat nanti. Dan di bagian ini bisa dilihat kita akan membuat sebuah tag HTML dengan elemen heading 1, paragraf, blue quote, dan lain-lain dengan menggunakan inline CSS style sebagai atribut di dalam HTML dengan menggunakan properti yang terdiri dari font family, font size, text align, background color. Dan untuk khusus elemen heading 2 ini menggunakan properti background color. Oke, ini bagian penjelasannya. Di sini kita buat saja sebuah file baru dan kita menamakan index.html. Kita enter. Nah, di sini sudah terbuat file baru. Dan untuk membuat HTML-nya kita tekan Shift dan kita tekan tanda seru. Nah, di sini akan muncul seperti ini dan kita enter yang pertama dan dia akan langsung menuliskan type HTML. Ini menandakan versi yang kelima, HTML yang kelima. Dan di sini kita akan membuatnya pada bagian body. Kita akan membuat di bagian body di sini. Jadi pertama kita pergi di bagian body dan kita lihat untuk list yang pertama di sini kita akan menggunakan elemen heading 1, menggunakan inline CSS style dan property font family, yaitu menggunakan Verdana di sini. Nah, di sini kita jangan lupa untuk tagline-nya yaitu H1. Dan sini kita bisa langsung memberikan style dengan memberikan font family yaitu Verdana. Dan untuk menandakan ini kita tulis saja ini this is heading. Kita save. Nah, untuk menampilkan di web kita tekan saja di bagian go live untuk bagian index HTML. Itu akan otomatis akan terhubung di dalam web. Oke, ini dia tampilan di bagian web. This is heading. Nah, kita balik lagi di Visual Studio Code. Nah, di sini ketika sudah menghubungkan servernya, sini kita bisa ganti bagian title di elemen head ini menjadi tugas 1, tugas modul 1. Kita save. Dan kita bisa lihat di bagian atas ya, di bagian title dari halaman ini itu sudah berubah menjadi tugas modul 1. Dan kita balik lagi di dalam Visual Studio Code. Di sini kita akan lanjut pada bagian yang kedua, yaitu kita akan memberikan elemen paragraf. Untuk shortcut di sini kita tekan Shift, Alt, dan tekan bawah. Itu akan mengcopy satu line yang ada di atas. Dan untuk H1 ini kita ganti menjadi P. Kita save. Ini akan otomatis menjadi paragraf. Untuk font family-nya di sini akan menggunakan Courier. Kita save dan kita ganti isinya ini menjadi this is paragraph. Kita save. Oke, kita lihat di bagian web. Nah, untuk di bagian web sendiri ini sudah bertambah satu baris baru, this is paragraph.
dengan elemen paragraf itu sendiri. Kita balik lagi ke dalam Visual Studio Code. Nah, kita lanjut di bagian yang nomor 3. Untuk heading 1 di sini kita akan memberikan font size-nya menjadi 300%. Kita tekan seperti biasa untuk copy line yang di atas ini, Shift Alt bawah, kita ganti elemennya ini menjadi H1 save. Itu akan otomatis terganti. Dan untuk font family ini kita ganti saja menjadi font size. Kita save. Untuk color ini kita ganti menjadi 300%. Dan untuk isiannya ini berikan saja this is heading, save. Oke, kita lihat lagi di dalam web. Oke, kita lihat lagi di sini, this is heading, this is paragraph, this is heading. Oke, ini ada perubahan dimana untuk yang baris baru ini itu untuk font size-nya adalah 300%. Kita bisa inspect di sini. Untuk 300% itu setara dengan 48 pixel. Kita lanjut saja di bagian Visual Studio Code. Oke, kita lanjut. Kita masuk pada bagian paragraf, dimana di sini kita berikan sebesar 160% untuk paragraf sendiri. Paragraf. Oke. Sini kita ganti tagline-nya menjadi paragraf. Oke, di sini sudah sesuai dan kita cek lagi di bagian website apakah sudah terganti, dan ini sudah terganti, yaitu this is paragraph dengan font size-nya itu adalah 160%, itu setara dengan 25,6 pixel. Dan kita balik lagi ke Visual Studio Code. Oke, selanjutnya kita akan lanjut pada nomor yang kelima. Kita akan menggunakan properti text line, yaitu center. Ya, seperti biasa, kita tekan Shift Alt bawah untuk copy baris yang di atas. Kita ganti elemennya menjadi heading 1. Dan untuk font size-nya kita ganti menjadi text line. Dan untuk ini value-nya kita ganti menjadi center. Kita Ctrl S, kita save. Dan kita ganti paragraf ini menjadi heading. Ya. Oh, di sini kita berikan H1. Nah, kita lihat lagi di bagian website apakah sudah terganti atau belum. Oke, kita lihat. Nah, di sini sudah terganti, dimana this is heading. Untuk baris yang kelima itu kalimat yang ada itu berada di tengah-tengah halaman, dimana itu menandakan properti text align center itu berhasil digunakan. Dan selanjutnya di sini kita masuk di bagian yang keenam untuk sekarang sesi paragraf. Kita tinggal ganti-ganti saja seperti biasa. Kita ubah ini menjadi paragraf. Kita save. Oke, sini bisa dilihat untuk paragraf sendiri itu sama dengan heading juga, berada di tengah posisinya dengan ukuran yang sesuai dengan elemennya itu sendiri. Dan kita lanjut di sini pada bagian yang selanjutnya yang nomor 7, dimana kita akan menggunakan warna pada sebuah teks menggunakan inline CSS style, yaitu property color. Nah, di sini kita membuat baris baru saja di sini. Kita tambahkan elemen paragraf
Ini tanpa atribut apapun, jadi kita tekan saja misalnya I am normal. Ya. Ya, seperti biasa normal. Nah, dan selanjutnya kita tekan Alt Shift bawah untuk kopas lagi. Di sini kita akan menambahkan style dengan properti color yaitu red. Kita save. Oke, sudah sesuai dengan yang nomor 8. Kita lihat di bagian website apakah sudah berubah. Oke, untuk kalimat yang selanjutnya sudah berubah, yaitu kalimat selanjutnya I am normal dengan warna merah. Dan kita next lagi, kita ganti warnanya menjadi biru. Apakah berhasil? Kita balik ke Visual Studio Code. Di sini kita ganti menjadi warna blue. Kita save. Oke, mari kita lihat di websitenya apakah sudah berubah, dan ya sudah berubah. M normal sebanyak 3 baris dengan warna yang berbeda. Dan kita masuk pada bagian selanjutnya yaitu nomor 10. Dimana di sini kita akan menggunakan atribut font size dengan value 36 pixel. 360 pixel. Yang sebelumnya tadi menggunakan persen, sekarang menggunakan pixel. 36 pixel. Ya, kita lihat apakah berubah. Nah, untuk yang di bawah, I am normal yang di bawah itu sudah sesuai, yaitu 36 pixel dengan nama fontnya itu Times New Roman. Oke, kita lanjut di bagian selanjutnya, yaitu kita akan menambahkan karena ini udah di body, jadi kita akan memberi warna pada body, yaitu menggunakan properti background color yaitu powder blue. Di body ini kita tambah style, kita isi saja di sini background color powder blue, kita save. Dan kita lihat apa yang akan terjadi di website. Nah, untuk keseluruhan tadi yang harusnya warna putih sekarang sudah berubah menjadi warna powder blue sesuai yang sudah diisi value-nya di background color properti yang ada di style itu. Ya, kita lanjut saja pada bagian selanjutnya, dimana di sini kita akan menambahkan sebuah quotes di sini. Oke, jadi kita buat baris baru menggunakan elemen paragraf. Dan di elemen paragraf ini kita akan menjelaskan bahwa di bawah ini adalah elemen block quote. Kita akan menggunakan elemen block quote itu. Dan di sini kita akan menjelaskan di bawah ini menggunakan elemen block quote itu berarti kita kopas saja di bagian penjelasannya. Nah, di sini bisa dilihat udah ada penambahan. Kita akan menandakan di bawah, dan selanjutnya kita akan coba memberikan quote di bawah menggunakan elemen quote ini. Nah, di sini menggunakan properti set ini, dan kita salin saja link yang ada. Ctrl C. Dan kita Ctrl V di sini. Kita save. Dan kita isi isiannya. Kita kopas saja ini. Kita Ctrl C dan Ctrl V di bagian block quote ini. Kita save.
Oke, mari kita lihat di bagian website apakah sudah terganti. Dan sudah terganti. Oh, sorry, tadi tidak ditampilkan di Visual Studio Code. Nah, ini tampilan di Studio Code-nya, Visual Studio Code. Yaitu pertama kita menambahkan elemen paragraf. Dan selanjutnya kita menambahkan block quote di sini dengan properti site di sini dan isiannya yaitu link yang ada. Serta isiannya untuk value yang ada, penjelasan atau teks yang ada seperti ini dan sudah sesuai yang ada pada website. Sudah sesuai. Oke, kita lanjut saja di bagian selanjutnya. Di bagian selanjutnya itu kita akan menambahkan background color pada heading 2 dengan isian background color propertinya, yaitu ada red, ada orange, ada yellow, ada blue dan white ini, dan ada cyan atau hijau toska. Biru toska, maaf. Nah, di sini kita tinggal tambahkan saja baris baru dan kita buat elemen heading 2. Dan di sini kita menambahkan style dan properti yaitu background color red. Oke, selanjutnya kita ketik background color set by using red. Oke, dikarenakan di sini hampir semua sama, hanya merubah warnanya. Di sini kita tinggal kopas saja sebanyak 5 kali. Dan untuk background yang kedua itu di sini menggunakan orange. Kita save. Kita ganti teksnya di sini orange. Dan yang kedua itu yellow. Maaf, yang ketiga yellow, dan yang keempat itu kalau tidak salah biru dan putih. Kenapa dua warna? Karena oke, saya akan perlihatkan kalau hanya warna biru akan terjadi seperti apa. Tapi wait, saya selesaikan dulu ini blue, dan yang terakhir itu cyan atau biru toska, hijau toska. Hijau toska ya. Oke, mari kita lihat di website. Oke, bisa dilihat di sini ada 5 warna dan 5 kalimat, di mana background colornya ini ada macam-macam warnanya. Di yang pertama warna merah, kedua warna orange, ketiga kuning, keempat biru, kelima biru toska. Yang keempat ini untuk kalimatnya tidak terbaca, makanya kita akan menggunakan colornya itu berwarna putih untuk tulisannya. Nah, di sini di blue ini kita spasi, kita tambahkan property color. Dan di sini kita tambahkan warna white. Oke, kita save, Ctrl S. Kita lihat apakah berubah. Nah, di sini sudah terlihat untuk kalimat yang ada pada background color warna biru. Dan untuk tugas kali ini selesai sampai di sini. Jadi tujuan dari penjelasan tadi yaitu penggunaan elemen dan berbagai properti serta value-nya di dalam, menjelaskan bahwa masing-masing tag elemen HTML itu punya kegunaannya. Dan di sini bisa dilihat dari yang pertama kita bisa menambahkan font yang kita mau. Yang kedua kita bisa memperbesar font yang ada, dan yang ketiga ini kita bisa membuat font yang ada itu berada di tengah, berada di sebelah kiri,
pojok kanan, dan sebagainya. Dan selanjutnya kita bisa merubah warna pada setiap teks sesuai keinginan. Dan selanjutnya ada cara lain untuk cara defaultnya, cara gampangnya untuk memperbesar, memperkecil fontnya itu menggunakan setiap value yang ada pada properti font size. Dan selanjutnya ada block quote di sini, di mana itu menandakan bahwa quote ini itu diambil dari kutipan tertentu. Dan selanjutnya di sini kita menggunakan background color pada beberapa elemen. Jadi properti tersebut memberikan kesan untuk menandakan bahwa elemen-elemen tersebut itu bisa terlihat jelas seperti ini. Oke, jadi sekian dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata dan beberapa tidak terlihat jelas tadi. Semoga bisa dimengerti, dan sekian dari saya. Terima kasih.